Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat, dan berhati lomba debat kita pada kesempatan kali ini. Mosi debat kita pada kesempatan kali ini adalah Dewan ini akan membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan setengah penjahat. Baik, Dewan Juri yang terhormat, berdiri saya di sini adalah sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, yang artinya saya sangat menyetujui penuh akan perealisasian mosi ini, yakni pembatasan pers dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, ketika mosi ini muncul, terdapat penggambaran penting, yakni A. Status quo yang menyatakan bahwa di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan darurat. Perlindungan hak pribadi manusia terancam, yang dimana banyak pers yang tidak sewenang-wenangnya dalam mencari tahu kehidupan pribadi, terutama kesehatan mental dari penjahat maupun tersangka penjahat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Dewan Juri yang terhormat, penjahat maupun tersangka penjahat juga merupakan manusia yang memiliki hak konstitusional. Tanpa adanya pembatasan pers terhadap tersebut, Dewan Juri terhormat, maka ini juga akan turut memperburuk kesehatan mental dari penjahat itu sendiri, bukan justru memperbaiki, terutama bagi tersangka penjahat yang belum tentu ia bersalah dalam sebuah kasus. Misalnya, hanya karena adanya media-media yang meliput berita tersebut, ia akan mendapatkan cemoohan banyak dari warganet ataupun dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, hanya karena sikap egois dari pers itu sendiri, banyak sekali cemoohan yang didapat, tidak hanya memperburuk kondisi psikis mereka, namun juga memperburuk kesehatan mental mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sungguh pembatasan itu sangat diperlukan. Kemudian yang B, Dewan Juri yang terhormat, di kehidupan sosial tanpa adanya pembatasan pers, para tersangka penjahat akan dikucilkan dari lingkungannya dan keterburukan akan terjadi. Mereka akan stres, bahkan berpotensi bunuh diri, karena sejatinya tidak semua manusia akan merasa iba ketika mereka disuguhkan mengenai keadaan mental ataupun kesehatan mental yang mengenaskan terjadi pada penjahat tersebut. Dewan Juri yang terhormat, maka mereka berpotensi untuk lebih menjatuhkan mental para penjahat itu. Dewan Juri terhormat, bisa jadi juga itu terjadi. Dewan Juri terhormat, ketika tim kontra menyatakan ataupun berpendapat, oh memang penjahat harus diberikan balasan yang setimpal. Dewan Juri terhormat, namun ketahuilah bahwa terdapat tindakan kriminal yang masih dapat diampuni dan tidak dapat diampuni sama sekali. Ketika semuanya disamaratakan, maka akan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berusaha untuk merubah sikap mereka tersebut. Dewan Juri terhormat, dan semuanya akan berjalan begitu saja. Penjahat akan terus menjadi penjahat karena mereka merasa dengan ia berbuat jahat, mereka akan terus diliput, terkenal, masuk media, dan itu akan menguntungkan bagi mereka. Dan juga dibandingkan dengan menjadi orang baik yang tidak mendapatkan apa-apa bagi mereka dan akan terus dianggap menjadi penjahat. Dewan Juri terhormat. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, alasan mengapa saya sangat menyetujui mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, karena sejatinya setiap orang memiliki perlindungan hak pribadi mereka. Seperti dalam hal ini, kesehatan mental tidak sepatutnya dirampas begitu saja oleh beberapa pihak yang mereka sendiri tidak tahu itu siapa dan apa implikasi bagi kehidupannya. Tidak semua orang mau untuk diliput dalam sebuah media. Dewan Juri yang terhormat, terutama itu terkait perbuatan buruk mereka. Dewan Juri yang terhormat, apakah dengan adanya pers tersebut dapat memberikan perubahan bagi diri mereka? Tidak, Dewan Juri terhormat, tidak sama sekali. Jika tim kontra mengatakan ini akan memberikan efek jerah bagi para penjahat ataupun pelaku, sejatinya tidak sama sekali, karena terbukti hingga saat ini semakin banyak penjahat yang justru malah terang-terangan. Dewan Juri terhormat, oleh karena itu Dewan Juri terhormat, tujuan kami menyetujui mosi ini adalah kami ingin mengadakan gebrakan baru yang memberikan pembatasan pers dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat tersebut. Dewan Juri terhormat, pembatasan ini termasuk dalam hal meliput, mewawancarai, dan menyoroti juga kondisi kesehatan mental mereka. Limitasi dalam perdebatan kali ini adalah di negara Indonesia. Dewan Juri terhormat, kenyataannya Dewan Juri terhormat, ini masih menjadi masalah dan meresahkan beberapa pihak ketika mengunjungi situs yang isinya adalah kejahatan. Mereka menonton TV isinya kejahatan, membaca buku atau membaca koran isinya juga kejahatan. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk mengkarakterisasi mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. A. Pers yang merupakan alat untuk merangkum beberapa informasi, pengetahuan, ataupun berita terbaru dan diliput dalam sebuah media seperti televisi, buku, koran, situs, sosial media, dan sebagainya. Kemudian B. Kesehatan mental adalah kondisi ataupun keadaan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan cara berpikir, bersikap, bertindak, ataupun berekspresi. Dewan Juri terhormat, oleh karena itu akan masuk ke elaborasi argumen saya kali ini. Dewan Juri terhormat, yang pertama, mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Karena sejatinya Dewan Juri terhormat, mosi ini adalah mosi yang dapat menegakkan HAM. Yang saya maksud di sini adalah dimana tidak ada lagi segelintir orang yang merasa harga dirinya jatuh begitu saja oleh sekelompok orang. Kami tidak menginginkan hanya karena sebuah pers yang tidak sebebasnya ataupun wewenang-wenangnya semua orang dapat mengakses kesehatan mental orang lain. Saya tidak ingin angka depresi di Indonesia juga semakin meningkat, angka bunuh diri di Indonesia semakin meningkat. Saya tidak ingin itu semua terjadi, dan saya juga tidak ingin terjadi Indonesia dicap sebagai negara yang tidak mengaplikasi HAM secara merata. Dewan Juri terhormat, yang kedua, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Dewan Juri yang terhormat, karena ketika diterapkannya pembatasan pers tersebut, maka para penjahat maupun tersangka penjahat itu akan terlindungi haknya. Mereka dapat menjalani hukum sesuai aturan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum. Dewan Juri yang terhormat, ketika ini diterapkan juga, maka akan meminimalisasi akun-akun gosip yang menceritakan kesehatan mental. Dewan Juri yang terhormat,
tidak akan terlahir sebuah warganet ataupun orang-orang yang hanya bisa berkomentar negatif tanpa memberikan solusi. Dewan Juri terhormat, serta kasus-kasus yang dilakukan tersebut tidak akan menjadi pendorong bagi pihak lain untuk ikut serta berbuat jahat, karena sejatinya masyarakat kita adalah masyarakat yang ikut-ikutan. Bila segerombol orang berbuat jahat dan itu membuatnya terkenal, maka masyarakat kita yang juga suka ketenaran akan mengikuti perbuatan tersebut tanpa rasa bersalah sama sekali. Inilah yang tidak saya inginkan terjadi, Dewan Juri terhormat. Saya tidak ingin perbuatan jahat justru menjadi budaya di Indonesia yang sangat-sangat mengakar, Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah, Dewan Juri terhormat? Mosi ini dapat menyelesaikan masalah karena ini akan merubah pola pikir masyarakat yang dimana penjahat akan terus menjadi penjahat. Tentu salah, karena setiap orang bisa juga memiliki keinginan untuk berubah karena mendapatkan hukuman yang sesuai. Kemudian tersangka penjahat juga tidak sepatutnya langsung dicap sebagai orang yang jahat begitu saja, tanpa tahu apakah dia benar-benar melakukan tindakan kriminal atau justru dia adalah korban, Dewan Juri yang terhormat. Bayangkan saja bila tersangka penjahat yang ternyata korban justru mendapatkan komentar yang buruk dari orang lain yang menyatakan ia penjahat padahal ia korban. Betapa besar keterpurukan yang dialaminya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mosi ini dapat menyelesaikan masalah yang pada maraknya beberapa media yang menginformasikan berita ataupun spekulasi yang tak pasti atau tak benar. Dikarenakan pembatasan tersebut, hanya beberapa pers saja yang dapat menyatakan hal tersebut dan penyebaran hoax juga akan semakin menurun, Dewan Juri hormat. Mekanisme kami adalah kami akan mengarahkan para awak media untuk tidak meliput berita ataupun untuk membuat spekulasi secara langsung kecuali mendapatkan perintah dari pihak yang berwenang, Dewan Juri terhormat, serta memberantas beberapa media yang menyebarkan berita tidak valid dan memberikan sanksi yang tegas. Lalu kami akan membentuk sebuah lembaga yang bergerak dalam pengawasan untuk memastikan bahwa setiap penjahat dan dapat menjalankan prosesnya tanpa campur tangan oleh pihak publik dan tersangka dapat diintrospeksi sesuai dengan prosesnya tanpa sorotan publik. Dewan Juri yang terhormat, ketika mekanisme ini dilakukan, kami percaya akan mengurangi masalah dalam status quo kita pada kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan keamanan negara juga akan semakin meningkat, serta akan menyanggah argumen lawan yang menyatakan bahwa ketika itu diterapkan, para penjahat akan bersikap seenaknya dan tenang dalam proses hukum. Sadarilah bahwa itu tidak akan terjadi, karena bagaimanapun proses hukum itu tidak akan menimbulkan keuntungan bagi para penjahat ataupun tersangka penjahat tersebut, Dewan Juri terhormat. Itu akan menimbulkan kerugian dan tidak akan menimbulkan keuntungan sama sekali. Dan kami percaya bahwasanya mosi ini dapat menyelesaikan masalah di status quo dan kami bangga menjadi tim pemerintah. Sekian dan terima kasih.